Selamat datang di Bitcoin Go 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 Goceng. Asik. Akhirnya ya, intro-intro yang lama sudah kembali. Ini backsound pasti pakai lagu yang lama. Selamat Datang datang di pakai itu ya. Bitcoin Masih ada Goceng. lagunya ya? Nggak tahu. Pasti masih ada ya. Oh, oke, oke yang itu ya, supaya callback. Asik. Karena kalau misalnya orang-orang yang masih baru nggak tahu akan hal itu. Ya dong. Baru datang, Baru datang. nggak tahu channel kita. Pasti juga dia nggak mau scroll ke bawah gitu kan? Nggak akan mungkin. Tenggelam itu lumayan jauh. Nggak akan. Lumayan jauh, 1 tahun videonya ya, itu lumayan. Oke, ya. Oke, sekarang kita masuk ke inti konten, yaitu tentang, kan dari 2009 Bung ada menggeluti dunia trading tuh. Bisa nggak sih Bung Oke. berbagi sedikit pengalaman Asik sekali. selama 15 tahun ya? Ayo berbagi sedikit. Oke. Pengalaman yang paling pahit atau paling manis atau apa? Dari Semuanya. pahit dulu. Pahit. Dari Yang pahit paling dulu. pahit adalah saya tidak bisa membeli McLaren Senna. Waduh, Pahit dong. pahit dong. Ayo. Dong pupaya ini pahit. Pahit. Yang menurut saya yang paling pahit itu gitu. Ah ya. Kalau loss ya enggak. Oke. Ibaratnya kita udah sehat ya. Iya. Sehat trading. Loss juga sampai kayak hancur lebur kayak yang lain gitu yang cerita saya alhamdulillah tidak sempat ke situ ya kan. Keburu insyaf duluan ya. Tapi yang paling pahit adalah ternyata jalan insyaf lebih cepat itu membuat saya tidak mendapatkan McLaren dengan cepat gitu ya. Itu yang pahit gitu. Jadi serius nih. Iya, iya. Jadi ada titik saya secara pribadi tuh gini ya, ketemu orang terus ada orang bilang lah kamu, ada kan yang udah kenal, ada yang baru kenal ya. Iya. Kalau baru kenal pasti ujungnya bully. Iya. Walah. Betul dong. Iya kan? Katanya udah lama gitu ya. Itu kalau udah kenal gitu ya, Betul. main bully aja. Tapi kalau yang itu yang belum kenal. Kalau yang udah kenal, pasti akan tanya begini, kamu kok udah lama, kenapa nggak terlalu signifikan ya gitu perubahan gitu. Kenapa nggak kaya raya gitu ya. Gitu. Itu pahitnya. Jadi pahitnya adalah saya harus menahan diri saya untuk tidak mendengarkan bisikan setan. Karena kalau bisikan setan itu akan mengarah kepada hal shortcut, gitu. Hal yang jalan pintas. Iya dong. Ah, itu tuh kamu masa hanya sampai begitu? Coba lebih agresif. Nah, kalau saya berani mengiyakan akan hal itu, Raf, tentu saya mengoleksi portofolio loss. Merah semua. Jelas dong gitu. Tidak bisa long term. Ya. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Paling pahit ya. Ya, paling pahit. Kalau yang paling manis? Paling manis adalah saya bisa bertahan sampai detik ini. Banyak hal dalam kehidupan saya yang bisa saya biayai melalui trading. Beberapa hal yang saya beli melalui trading ya kamu tahu sendiri Iya, gitu. betul. Ada beberapa hal. Saya nggak bisa beli McLaren Senna tapi at least saya bisa beli mobil gitu ya. Full dari uang trading. Saya bisa Cash banyak juga lah. ya? Iya, cash ya bukan kredit gitu. Udah nggak McLaren Senna kredit lagi aduh. Gitu ya. Jadi nggak sehebat nggak semuluk-muluk gitu. Tapi at least saya menghidupi yang namanya trading for living. Asik. Gitu ya. Gitu sih. Nah, itu kan tadi bisnis trading tuh. Sekarang Bung juga kan ada bisnis yang sebelumnya tuh. Yang Oke. sama-sama 15 tahun. Ya, ya. Bisa juga berbagi sedikit pengalaman tentang mungkin perbandingan antara keduanya lah ya. Oke. Menarik. Pertanyaan sangat menarik ini, Bung. Jadi apakah, ini juga mungkin orang Manado khususnya yang kenal saya, karena saya dikenal bukan sebagai trader gitu. Saya dikenal sebagai seorang pebisnis, seorang kreatifpreneur, orang bekerja di industri yang saya punya gitu ya. Ya. Terus tiba-tiba ternyata sembari itu kita bisa melakukan trading. Betul. Nah, inilah indahnya sebenarnya dunia trading, Bung. Apa tuh? Dunia trading adalah kita bisa melakukan pekerjaan kita secara paralel. Jadi misalnya Anda seorang yang menonton ini adalah seorang ASN gitu ya, PNS, atau pegawai BUMN, Ya. pegawai swasta, apapun itu ya, atau pengusaha sekalipun. Anda bisa melakukan yang namanya trading juga, Ya. atau investing juga. Jadi sembari dua hal bisa berjalan bersamaan. Kan ini kita nggak membeli emas, itu pergi beli emas sekilo gitu. Enggak kan, ini secara online kan gitu. Iya, Atau Bitcoin betul. kita masuk ke dalam blockchain-nya, enggak kan, itu online. Beli Jadi- emas juga bisa di Pegadaian kan itu? Ada Iya, tuh. jadi banyak hal yang tidak perlu kita kehadiran fisik kita gitu ya. Iya. Beli emas digital maksudnya tadi Digital, pegadaiannya, digital. gitu. Jadi hal-hal yang nggak perlu ada kehadiran fisik yang mengakibatkan kita sudah bisa melakukan beberapa hal sekaligus. Nah, kalau saya pribadi, karena tadi ke pertanyaannya yaitu saya pribadi sebagai seorang yang pebisnis, menjalani kehidupan trading dan menjalani kehidupan bisnis, tentunya yang paling banyak Anda lihat dan paling banyak saya hadir adalah bisnis fisik. Ya dong, kan Iya. nggak bisa, misalnya meeting nih,
Meeting bisa online, tapi yang bicara harus saya kan. Iya dong, nggak mungkin robot. Nggak mungkin robot kan gitu. Makanya bilang robot ini kan kemarin lagi viral kan di kota saya itu ada orang trading pakai robot. Waduh, mana ada. Otomatis gitu. katanya. Itu kayak tadi bikin bisnis yang saya jalani tapi yang datang robot gitu. Itu kan nggak masuk akal, bahkan nggak pernah bisa. Even kita pakai AI sekalipun tetap ada manusia yang menggerakkannya. Betul. Gitu. Jadi kalau mau ditanya sharing bisnis saya selama 15 tahun, yang paling saya enak pengalaman manis, ini bisnis ya, bukan yang trading ya. Betul. Itu yang paling enak adalah saya punya networking, saya punya sejawat, punya teman-teman yang bisa saya ajak sharing. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang jauh lebih besar dari saya, bahkan kepala daerah, wali kota, gubernur, anggota dewan, mereka-mereka itu bisa saya kenal karena bisnis saya. Ya. Bukan nggak mungkin, tidak ada yang mereka akhirnya bisa berteman dengan saya karena trading saya. Nggak, gitu ya. Karena nggak semua juga trading gitu. Iya, mereka nggak semua trading, jadi berarti nggak relate gitu. Nggak relate. Kalaupun saya menawarkan trading, saya kan bukan marketing gitu ya. Kan, ayo masuk di saya gitu, titip uang, investasi Pak. Enggak kan gitu. Saya lakukan untuk diri saya sendiri. Jadi tidak ada juga yang bisa direlatekan dengan mereka gitu. Tapi kalau bisnis saya bisa relate. Nah itu pengalaman manis. Yang kedua adalah pengalaman manis, ya syukur alhamdulillah, puji Tuhannya, gitu ya. Bisnis saya punya pendapatan yang ada uang sedikit lah lebih, yang itu saya lempar ke dalam dunia investasi, ke market, itu yang paling enak gitu. Oke. Pahitnya apa? Ini pahit fisik belum ya? Pahit fisik kalau saya capek gitu. Wah, usia saya kan sudah nggak muda lagi nih. Iya, performanya nggak seperti yang muda lagi. Jadi ada banyak hal yang saya harus meeting dari pagi sampai malam udah selesai itu. Kecapean gitu. Jadi saya nggak muda lagi dan ternyata bekerja fisik itu tetap akan mengurangi tenaga. Even kita kerja di office yang duduk, misalnya ada pegawai di sini yang menonton, dia duduk tetap capek. Tetap capek. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, di zaman sekarang kan, apalagi di dunia digital, sosial media, semuanya udah serba digital kan. Tentunya kalau misalnya kita bisa dapat skill doang, pasti kita kan bisa berbisnis tuh kayak. Oke. Maksudnya, Bung mengerti nggak sih maksud Rafa gitu kan? Sekarang apalagi Gen Z itu paling gampang ya. Tinggal nonton YouTube, skill gitu kan, langsung berbisnis. Okay, betul itu. Saya setuju. Apalagi Gen Z gitu paling cepat gitu. Ya, nah pertanyaannya perbandingan dulu, Bung, pada saat awal mula berbisnis sama sekarang gitu yang Bung lihat. Oke. Perbandingannya seperti apa sih? Perbandingan dari segi apa nih kita mau bahas nih? Perbandingan dari segi bisnisnya cepat berkembang atau perbandingan dari segi mendapatkan ilmunya secara cepat gitu? Berkembang dulu. Bisnisnya dulu. Bisnisnya dulu. Pertama-tama adalah saya harus mengatakan di video ini, Gen Z, kalian harus bersyukur karena kalian hidup di era yang sangat amat enak ya. Iya dong. Gitu. Saya juga bilang begini, pada saat era saya, generasi di atas saya bilang begitu juga. Kalian harus bersyukur karena generasi sebelumnya hidup di zaman perang. Waduh, lebih dark lagi mereka ya. Intinya adalah semakin kemari ya, semakin datang ke sini, makin mendekat, generasi itu akan lebih enak dalam konteks. Tadi kan bilang skill ya. Dalam konteks kenapa skill mereka cepat? Karena informasi lebih gampang. Di era saya dulu, era 2008-2009 orang mau trading tuh susah, gitu ya. Paling jauh mereka trader forex, karena forex bisa buka akun ya 1.500.000 kayak gitu-gitu bisa. Tapi kalau main, let's say inilah binary option yang dulu diheboh di Indonesia, tapi itu kan dulu memang benar-benar eksis gitu. Kita trading harus pakai interactive broker nama exchange-nya, interactive broker. Saya juga udah nggak tahu itu ya. Iya gitu. Saya masih umur 2 tahun itu, 2009. Wah iya, kamu kelahiran berapa? 2007. Waduh, gitu ya, 2007. Jadi waktu itu MetaTrader aja masih MetaTrader 3 gitu ya. Wah, masih MetaTrader. Nggak kebayang sih tampilannya seperti apa. Masih payah gitu. Jadi masih banyak ada beberapa platform lain yang tradingnya masih di dalam web. Jadi web based gitu, belum apps. Wah gimana? Android aja baru pertama rilis gitu ya, masa udah secanggih sekarang. Jadi artinya waktu era itu, baik dari trading maupun skill, mana ada webinar, ya kan, beli jualan kelas. Sekarang ini eranya anak-anak Gen Z malah saling hina, ujung-ujungnya jualan kelas. Anda dulu kalau hidup di era saya, tidak ada yang akan Anda hina. Tidak ada yang menjual kelas.
Karena bagaimana YouTube saja lalot. Upload video di YouTube saja lalot. Jadi bersyukurlah gitu ya kalau sekarang ada yang jualan kelas gitu kayak gitu-gitu karena itu yang membuat skillnya lebih cepat. Ya. Jadi skillnya lebih cepat. Cepat sekali. Cepat berkembang ya. Cepat banget. Tapi kalau ditinjau dari bisnisnya, kan tadi pertanyaan dua nih, dari perkembangan skillnya sama perkembangan bisnisnya. Iya. Justru kebalik, Raf. Ini yang saya aneh. Di era informasi yang begitu cepat, perkembangan skillnya cepat banget. Kalau kita di era zaman saya, kita bertumbuh skillnya agak lambat. Tapi kalau dalam bisnis kita lebih bertahan. Nah, kalau Gen Z kalian gitu ya, saya nggak maksud ngehina Gen Z ya, tapi yang muda-muda sekarang, skillnya cepat, tapi cepat juga selesai gitu. Pokoknya kalau sudah pasang lagu Bernadia, sudah itu. Sudah pasang lagu galau, sudah itu. Selesai bisnis. Bisnis hanya ditentukan oleh pasangan hidup ya. Pas patah hati selesai gitu. Kalau kita dulu kan enggak gitu. Iya. Nah itu kalau saya melihatnya mungkin kalau misalnya kayak di dalam dunia trading, kalau misalnya zamannya Bung, dia masih membentuk base sehingga biasanya pada saat di atas jatuh masih bisa ada ini kalau jatuh ada strong resistance gitu. Iya. Kalau dalam trading dia base jatuh ada strong resistance yang tahan. Kalau gitu ada langsung selesai. Nggak ada yang akan menahannya, Bro. Nah, langsung langsung. Kayak kira-kira seperti itu gitu. Nah, mungkin menurut saya kesimpulannya adalah skill itu cepat dibentuk ya. Skill itu cepat dibentuk. Ya. Skill itu saya mencari orang untuk memberikan skill itu cepat. Siapapun yang saya latih pasti cepat mendapatkan skill. Tapi untuk membentuk karakter dan mental itu dari orang itu sendiri sebenarnya. Oke. Tidak ada hubungan dengan mentornya sebenarnya. Ya. Tidak ada hubungan. Mentornya yang bisa memberikan input, tapi yang untuk mengelola dari orang itu sendiri. Nah, mungkin di era saya dulu karena opsinya sedikit. Oh, I see. Opsi menyerahnya sedikit nih, Raf. Ya. Jadi kita hanya pilihan dua nih, bertahan atau mati. Gitu ya. Do or die ya? Iya, do or die gitu ya. Kalau zaman sekarang, mungkin kalau nggak bertahan, ada opsi lain. Nah lebih banyak opsinya. Pernah kita bahas kan metode trading. Iya. Nah, jadi kalau dia gagal satu metode, ganti masih metode lain. Nah, itu yang membuat dia lama. Gitu. Itu kalau saya melihat seperti itu. Kalau misalnya sekarang dari perbandingan lebih enakan mana? Bisnis fisik atau bisnis trading? Ditanya pribadi nih. Ditanya pribadi. Kalau saya karena usia saya sudah tidak muda lagi, tentunya kan dulu nih gini ya, dulu fisiknya banyak, tradingnya sedikit. Ya. Dengan bertambah usia, fisiknya makin menurun, tradingnya dinaikin. Oke. Jadi kayak gini. Nah, nanti ada di level kita udah sama nih, setara. Ya. Apa yang kita konsentrasikan di trading sama konsentrasikan di fisik mulai setara nih. Ya. Tapi yang dikatakan pensiun, itu pada saat fisiknya udah nggak ada kan pensiun udah nggak kerja fisik lagi nih. Iya dong. Tradingnya aktif. Masih konsisten. Gitu. Jadi saya kalau ditanya fasenya sekarang di fase balance. Oke. Nanti lama-lama dia ini. Jadi trading yang naik atau tradingnya tetap, tapi fisiknya udah nggak ada. Jadi fisiknya udah nggak perlu fisik gitu. Ya. Saya karena banyak banget orang-orang yang saya kenal, mereka hanya tinggal berinvestasi. Investasi ini bukan cuma trading loh. Investasi kita invest sesuatu di bisnis yang lain. Jadi kita nggak perlu kerja lagi. Uang yang bekerja untuk kita. Kan udah pernah dibahas tuh. Betul. Kalau trading kan kita masih bekerja untuk uang. Kita masih ngeliat chart gitu. Iya, masih lihat-lihat. Kita masih yang berpikir keras. Jangan sombong kayak saya uang yang bekerja untuk saya. Kerja untuk saya masih buka-buka trading view, masih analisa. Setiap menit masih buka-buka gitu kan. Itu tidak bekerja, itu untuk Anda bekerja cari uang itu tetap. Tapi kalau udah benar-benar investing sebagai investor, ya dia udah diam aja gitu. Tinggal terima, ditinggal bobok istilahnya. Ya. Seperti itu. Berarti yang pada Rafa menarik sedikit kesimpulan. Yaitu mungkin untuk teman-teman sejauh apalagi untuk Rafa diri sendiri ya. Terus tiba-tiba kayak sekarang udah berkembang sangat cepat dalam ilmu. Yang sebenarnya harus diperhatikan adalah seberapa panjang kita berjalan. Ya, betul. Itu jawaban yang paling betul. Makanya konten kamu kita dibikin goceng itu bikin 100.000 jadi 100 juta dalam 1 tahun. Karena kalau 100.000 dalam 100 juta dalam semalam bisa saja, bisa gitu. Tapi bisa hilang juga. Nah, bagaimana untuk bisa 100.000 jadi 100 juta? Harus dibikin long term. Supaya sebenarnya intinya bukan 100 jutanya sih. Ya kan kamu berasa berarti nggak 100 juta? Biasa aja kan? Biasa aja. Iya. Tapi proses 1 tahun yang jadi matang itu yang paling mahal. Lebih mahal dari 100 juta. Konsistennya paling mahal. Iya, itu yang banyak orang salah kaprah. Kalau begitu, kalau saya taruh 100 juta, bisa 100 miliar. Bukan uangnya.
mentalitas yang bisa sampai ke situ gitu. Jadi mentalitas paling pertama tidak loss, konsisten lah. Itu kan artinya konsisten. Ibaratnya kalau kita dalam bertanding sebuah pertandingan dalam musim 1 tahun. Iya, bukan cuma satu pertandingan menang selesai. Enggak, kita 1 tahun maraton gitu. I see. Itu sih. Yang pada intinya seperti itulah ya. Jadi jangan pada saat udah tiba-tiba udah tahu segalanya gitu kan, merasa paling jago. Pada saat timbul masa-masa fase-fase kelam, hitam, pahit, mundur. Sudah apa ya, udah mabok deh. Gitu. Enggak lah gitu, kayak gitu. Jadi gitu konsistensi. Gitu. Oke lah, see you in the next video. Bye-bye. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Project ya. Artinya bukan karena murahnya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokus ke trading dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1,2 di area di 3 dan 4 di area ini happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih. Double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.